Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nuwasilu fi darsina min kitab Sahihil Bukhari alladhi asahhul kutub ba'dal Qur'anil Karim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari, yang mana kita ketahui bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesempatan bagi kitab-kitab yang lain untuk menjadi sempurna kecuali Al-Quran Al-Karim, sehingga tidaklah kitab bermunculan melainkan di sana ada intiqad, ada kritikan yang dikritik oleh ulama-ulama atau penulis-penulis yang lain. Maka kitab Sahih Bukhari ini juga tidak terlepas dari kritikan. Ada 4 hadis atau lebih yang dikritik oleh para ulama tentang kesahihannya. Dan memang Imam Bukhari berusaha keras, bersungguh-sungguh dalam menulis kitab ini. Dia berusaha mendatangkan sanad-sanadnya, kecuali ada beberapa yang hadis yang sifatnya mu'allaq, tidak disebutkan sanadnya. Tapi dia sebutkan di kitab-kitab yang lain, karena ini merupakan keistimewaan agama Islam. Tidaklah suatu ilmu baik dari Al-Quran dan hadis atau keucapan ulama, melainkan di sana ada sanad, ada rawi-rawi yang menyebutkan untuk menjaga keaslian ucapan tersebut. Nah, sekarang kita sampai ke bab yang ke-7 dari Kitabul Haid. Qala al-Imamul Bukhari babi taqdil haidu al-manasika kullaha illa tawafa bil bait. Bab wanita yang haid menjalankan aktivitas haji seluruhnya kecuali tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah disyaratkan di sana apa? At-tuhru, bersuci. Sementara wanita yang haid tidak tidak suci. Maka nanti bermalam di Mina, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, ramyu jamrul aqabah, kemudian halaq, az-zab atau al-hadiyu, ini semua tidak dibangun di atas kesucian. Wa qala Ibrahimu la ba'sa, Ibrahim an-Nakhai, la ba'sa an taqra'a al-ayah. Kata Ibrahim an-Nakhai, tidak mengapa seorang wanita yang haid membaca Al-Quran Al-Karim, apakah dari mushaf ataukah dari hafalannya. Kemudian Imam Bukhari mendatangkan dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Wa kana an-nabiyyu yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Ini dalil yang mana hadis ini adalah penggalan dari hadis Aisyah yang menyebutkan bahwa adalah Rasulullah berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Kita tahu Rasulullah kadang suci, kadang apa? Kadang junub, kadang hadas. Nah, apakah zikir di sini adalah zikir bil lisan ataukah zikir bil af'al? Enggak sifatnya masih umum. Sehingga bisa dijadikan dalil bahwa wanita yang haid itu boleh membaca Al-Quran meskipun dalam keadaan tidak suci.
karena Aisyah mengabarkan hal ini, yaitu tentang keumuman keadaan Rasulullah, dia tetap berzikir meskipun dalam keadaan suci ataukah hadas. Wa qalat Ummu Atiyah, kunna nu'maru ayyakhrujal huyyadu fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una. Kata Ummu Atiyah, kunna nu'maru. Kalau ada seorang sahabat mengatakan kunna nu'maru, kunna nuhina, maka perintah dan larangan tersebut hukumnya marfu, terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Ummu Atiyah di sini tidak menyebutkan pelakunya atau fa'ilnya siapa yang memerintahkan, maka pastilah yang memerintahkan adalah Rasulullah. Kata Ummu Atiyah, dulu kami diperintahkan keluar kemana? Ke musola menghadiri sholat Id atau Idul Adha atau Idul Fitri. Lalu kami bertakbir dengan takbir mereka, takbir kaum lelaki. Wa yad'una, dan mereka berdoa pun kami juga berdoa. Akan tetapi kami tidak berkumpul di musola tempat sholat kaum wanita yang sedang suci, tapi i'tizal, ikut hadir tapi tidak ikut sholat. Nah, ini juga dalil umum yang disebutkan oleh Ummu Atiyah, bahwa wanita haid pun tetap boleh berzikir, boleh bertakbir sebagaimana yang dilakukan oleh kaum lelaki. Wa qala Ibnu Abbas, dalil yang ketiga sekarang. Ibnu Abbas berkata, akhbarani Abu Sufyan. Abu Sufyan mengabarkan kepadaku, di mana Abu Sufyan ini dulunya seorang musyrik. Nah, dia menyaksikan sendiri takala para sahabat yang hijrah ke Habasyah dipanggil oleh Raja Heraklius. Da'a bi kitabin Nabi, di mana di saat Herakla meminta agar risalah atau tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepadanya. Faqara'ah, lalu dia membacanya. Siapa ini? Herakla. Fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam surat tersebut terdapat ucapan bismillahirrahmanirrahim. Aslim taslam. Masuk Islamlah kalian, maka kalian pasti akan selamat. Kita tahu surat tersebut berisikan zikir, berisikan sepenggalan ayat Al-Quran, dan dibaca oleh Herakla, seorang Nasara yang kita tahu dia kadang bersuci, kadang enggak. Wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab ta'alau, kemarilah, aku bacakan kepadamu suatu kalimat yang ada kesepakatan antara kami dengan kalian. Wa qala Atha an Jabirin hadat Aisyatu. Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Aisyah takala ikut rombongan haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia haid di tengah jalan. Karena Jabir ini adalah sahabat yang menceritakan detail perjalanan haji Rasulullah. Yang paling terperinci adalah hadis Jabir. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas tidak terlalu terperinci. Fanasakatil manasika ghairat tawafi bil bait wala tusalli. Jadi Aisyah melaksanakan manasik yang lain kecuali tawaf. Tawaf di mana? Di Ka'bah. Wala tusalli, dan dia tidak salat. Kita tahu bahwa manasik yang lain itu terdapat zikir-zikir di dalamnya kan?
Dan itu dilakukan oleh Aisyah dan tidak diingkari oleh Rasulullah, bahkan diperintahkan. Lakukanlah selain apa? Selain tawaf bil bait. Jadi kalau sekiranya kita umroh atau haji gitu bareng dengan istri, qadarullah istri di tengah jalan haid belum selesai melaksanakan aktivitas ini haji, maka lakukan, karena haji dan umroh ini tidak boleh dibatalkan di tengah jalan. Meskipun haji kita atau umroh kita rusak, harus istimror. Harus tetap apa? Dilaksanakan. Contoh, di tanggal 8 Dzulhijjah atau Yaumut Tarwiyah, pagi harinya kita siap-siapkan berangkat menuju apa? Mina untuk bermalam di sana. Nah, malam harinya qadarullah ini karena dingin gitu, akhirnya kita berhubungan dengan apa? Dengan istri. Hajinya rusak, ya kan? Hajinya rusak. Maka dia tetap melanjutkan aktivitas haji. Besoknya dia harus ke Arafah untuk wukuf, malamnya berangkat lagi ke Muzdalifah, besoknya kembali lagi ke Mina, kemudian apalah melaksanakan lagi tawaf, kemudian tawaf wada, semua dia laksanakan. Tapi hajinya enggak sah. Paham Pak? Kemudian kalau sekiranya ada kesempatan lagi 20 tahun ke depan lagi karena antriannya lama, maka dia berhaji lagi. Karena hajatul Islamnya belum terangkat. Ada kewajiban haji masih lengket di lehernya. Nah, beda halnya kalau sekiranya hajinya tidak rusak, akan tetapi malam tanggal 10 di saat besoknya mau melakukan tawaf ifadah haid. Nah, maka dia kalau memungkinkan bisa menunggu. Oh, saya haidnya paling 2 hari kok. Oke. Dia nunggu sampai dia suci, kemudian dia tawaf ifadah. Tapi kalau sekiranya nunggu sampai seminggu, kemudian penerbangan di hari ke-6 sudah harus pulang ke Indonesia, ya sudah, dia tawaf dalam keadaan haid. Wa qala al-hakamu inni la adbahu wa ana junubun. Sesungguhnya aku pernah menyembelih hewan kurban sementara aku dalam keadaan junub. Kita tahu menyembelih itu zikir ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa kira-kira yang wajib Pak Joko? Zikir yang wajib tak kalau kita menyembelih? Allahu Akbar. Bismillah. Ini yang wajib ya, bismillah. Ini yang wajib. Adapun setelahnya Allahu Akbar, kemudian menyebutkan nama-nama si penyembelih, ini hukumnya sunnah. Lihat Al-Hakam di sini menyebutkan bahwa aku menyembelih hewan kurban dalam keadaan junub. Wa qala Allahu azza wa jalla wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Janganlah kalian makan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Jadi kalau sekiranya penyembelih hewan di pasar itu atau ayam gitu disembelih rapelan aja, di awalnya aja sekali untuk 1000 ekor, maka ini 999 ekornya itu dianggap bangkai. Paham Pak? Kalau dia rafelan gitu. Jadi kalau dia pertamanya aja bismillah, maka yang lainnya sudah ngikut awal aja, fi awalihi wa akhirihi, maka selesai. Gimana Bu Zubair kayak gitu kan? Sambil merokok lagi. Ini bahaya. Nah, jadi kalau kita sekiranya melihat langsung dia tidak berzikir, maka jangan jangan dibeli. Tapi kalau kita nggak lihat, maka bunya alal yakin, kita bangun di atas
husnudzon bahwa dia menyembelih dengan bismillah karena dia seorang muslim. Layu tabar, enggak dianggap. Zikir dalam hati itu enggak bernilai pahala. Sebagaimana Anda ngomel-ngomel dalam hati atau menggibah dalam hati, ini tidak dianggap. Kadang kita sholat, sementara kita ada hadisun nafs, ada pembicaraan dalam hati kan? Kalau sekiranya itu dianggap, maka sholat kita batal. Paham Pak? Karena nggak boleh seseorang bicara dalam sholat. Wala ta'kulu, janganlah kalian makan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ini lafadznya umum. Hewan yang tidak disembelih dengan menyebut Allah, ai bismillahirrahmanirrahim, meskipun nanti tujuannya untuk selain Allah. Yang terpenting dia bismillah dulu. Paham? Adapun tujuannya untuk memuliakan tamu mungkin, atau untuk pohon mungkin, ya kan? Dia nyembelih untuk pohon. Maka dia tauhidnya dalam hal isti'anah, tapi syiriknya dalam hal uluhiyah. Paham? Tauhidnya dalam hal rububiyah, kemudian syiriknya dalam hal tauhid al-uluhiyah. Tapi rata-rata yang daging dari India atau Australia itu, ada nggak tulisannya ini disembelih dengan bismillah, dengan syariat Islam? Ada mereknya halal ya. Kalau di Arab itu ada ini gambar pisau, gambar tangan gitu sambil bismillah di situ. Kalau di Arab, di Indonesia ada label halal ya. Mungkin MUI sudah mengirim utusan ke sana. Ada yang tukang sembelih di sana atau perwakilan. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nuaimin. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an Abdurrahman ibnil Qasim anil Qasim ibn Muhammadin an Aisyah qalat kharajana ma'an Nabi. Kata Aisyah, dulu kami keluar bersama Nabi dalam rombongan perjalanan haji. La nazkuru illal hajjah. Tidak ada yang kami inginkan keluar kecuali untuk haji. Falamma ji'na Sarifah. Takala kami sampai di daerah namanya Sarifah. Tomistu ay hittu. Aku mengalami haid. Fadakhala alayya an-nabiyyu wa ana abki. Lalu Nabi SAW masuk menjumpaiku sementara aku dalam keadaan menangis. Menyesali keadaan karena Aisyah menganggap bahwa kalau dia haid tidak bisa lagi melakukan aktivitas haji. Ini yang dia tangisi. Faqala ma yubkiki. Apa yang menyebabkan dirimu menangis? Qultu, aku berkata, kata Aisyah, lawadittu wallahi anni lam ahujjal amah. Demi Allah, aku tidak terlalu senang berhaji tahun ini. Kenapa? Karena kondisinya sedang haid. Qala la'allaki nufisti. Kemudian Rasulullah berkata, jangan-jangan engkau haid. Qultu na'am, iya. Aisyah menjawab, iya. Qala fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Kata Rasulullah menghibur Aisyah, sesungguhnya darah haid itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan bagi putri-putri Adam alaihi salam. Jadi ini sudah sunnatullah yang Allah tetapkan bagi kaum wanita atau kaum Hawa mengalami apa? Mengalami haid. Kemudian Rasulullah memberikan arahan, faf'ali ma yaf'alul hajju. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Ghairu alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Hanya saja kamu tidak tawaf ifadah di Ka'bah
hingga kamu apa? Bersuci. Babul istihadah. Kemudian bab yang ke-8, Imam Bukhari akan menjelaskan tentang istihadah. Perlu diperhatikan Pak, istihadah ini adalah damun tabi'i, darah segar yang keluar dari dari wanita, dan ini adalah darah yang disebabkan adanya pembuluh darah yang pecah. Maka Rasulullah nanti mengatakan ini darah irkun, darah penyakit. Nanti keluarnya tidak terbatas waktu, bisa bertahun-tahun. Sebagaimana Ummu Sulaim nanti mengatakan dia istihadah selama 7 tahun. Maka wanita yang mustahidah itu dianggap seperti wanita yang suci. Boleh dijima oleh suaminya, sholat, tawaf di Ka'bah. Segala yang bisa dilakukan oleh wanita yang suci pun dilakukan oleh wanita yang istihadah. Lantas gimana kalau dia sholat sambil keluar darah? Maka dia berusaha menahannya dengan kain, pembalut, kapas atau yang lainnya. Atau kalau nggak ada mungkin menaruh baskom di bawah di bawah celananya gitu, biar tidak tercecer di tempat sholat. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwa bin Zubair ibn al-Awwam an Aisyata annaha qalat Fatimatu bintu Abi Hubaishin li Rasulillah ya Rasulullah inni la athuru. Kata Fatimah yang dia belum mengetahui tentang tentang darah istihadah ini, dia menganggap bahwa darah istihadah sama dengan darah haid, sehingga dia menghukumi dirinya tidak suci. Padahal dia nanti tetap suci. Inilah athuru, sesungguhnya aku tidak suci. Afa ada ussolah, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Jadi dia menyangka bahwa ini sama dengan ini. Wanita yang haid kan meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Faqala Rasulullah innama dzalika irkun wa laysa bil haidati. Sesungguhnya hal itu adalah irkun, darah penyakit, bukan darah haid. Sehingga tidak bisa Tidak bisa disamakan. Warnanya pun berbeda. Kalau darah haid warnanya kemerah-merahan, segar gitu, nggak ada baunya. Afwan, darah istihadah. Kalau darah haid dia kental, bau, hitam. Fa idza aqbalatil haidatu, apabila datang waktu haid, fatruki shalah, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha faksili angkid dama wa sholli. Apabila telah berlalu waktu haidmu, maka mandilah, cucilah darah, mandi dan sholatlah. Jadi kapan seorang wanita mengetahui waktu-waktu haidnya? Kalau sekiranya dia sudah punya kebiasaan, atau dikenal dengan wanita mu'tadah, punya kebiasaan hari. Untuk menentukan adanya kebiasaan dilihat ketika dia awal-awal haid, yang dikenal dengan mubtadi'ah, dia baru permulaan haid. Jadi kalau sekiranya di bulan pertama 6 hari, bulan kedua 6 hari, bulan ketiga 6 hari, berarti punya patokan 6 hari. Paham? Ini dia pegang. Nanti kalau sekiranya bulan keempat kok berubah lagi nih di hari ke-7, sampai 7 hari dia haid, maka dilihat, ambil patokan 6 hari, setelahnya itu dianggap darah istihadah. Tapi kok sama ini Ustaz, darahnya sama dengan darah haid. Oh, berarti ada siklus perubahan di sini. Mungkin mau naik jadi 7 hari. Berarti yang 6 hari ini enggak dianggap lagi.
buat lagi apa? Patokan kebiasaan. Lihat lagi di bulan kedua. Oh, bulan kedua 8 hari lagi, Ustaz. Lihat lagi bulan ketiga 9 hari. Oh, berarti dia enggak punya kebiasaan. Paham Pak? Berarti dia dianggap wanita mumayyiza, harus bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Babu ghuslid damil al-haidi. Bab mencuci darah haid. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwa an Fatimah binil Munzir an Asma binti Abi Bakri As-Siddiqi annaha qalat sa'alat imra'atu Rasulullah faqalat ya Rasulullah. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, faqalat ya Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-damu minal haidati kaifa tasna'u. Ada seorang perempuan bertanya tentang darah haid yang mengenai bajunya. Ara'aita, ini adalah kalimat yang maknanya adalah akhbirni. Kalau di situ diterjemahkan apa? Kabarkan kepadaku ya. Apa? Hah? Enggak, ara'aita. Tasna'u itu. Apa di situ lihat? Itu apa yang dia harus lakukan, itu tasna'u kan? Ara'aitanya di situ adalah maknanya akhbirni. Kabarkanlah kepadaku jika salah seorang dari kami darah haid mengenai bajunya. Apa yang dia harus lakukan? Ini pertanyaannya. Tentang darah haid yang mengenai baju. Sementara dia tidak punya baju yang lain. Karena memang dari kalangan sahabiyah ataukah sahabat, itu mereka ada yang tidak memiliki baju kecuali apa yang dia pakai. Kotor begitu, dicuci. Kotor lagi baru dicuci, dipakai lagi. Faqala Rasulullah idza asaba thawbu ihdakunna ad-damu minal haidati. Apabila darah haid mengenai baju salah satu dari kalian, maka faltakrushu. Pertama dia lakukan harus apa? Mengerik, menghilangkan zat darah tersebut. Summa litandahhu, kemudian dia percikan air. Kalau sekiranya airnya apa? Sedikit. Kalau airnya banyak, mungkin bisa apa? Dicuci. Karena ini lebih angkok, lebih apa? Membersihkan. Summa la tusalli fihi, kemudian dia salat dengan baju tersebut. Lantas timbul pertanyaan, gimana kalau sekiranya ada asarnya, ada bekasnya? Maka asarnya atau bekasnya itu ma'fun, dimaafkan. Nah, begini cara apa? Cara kaum wanita membersihkan darah haidnya jika mengenai celana, baju atau kain yang ada. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Asbagu qala akhbarani Ibnu Wahbin ay Abdullah ibnu Wahbin qala akhbarani Amru ibnul Harisi an Abdurrahman ibnul Qasimi haddatsahu an abihi al-Qasim an Aisyah qalat kanat ihdana tahidu thumma taqtarisu dama min thawbiha inda tuhriha fataksiluhu wa tamdahu ala sa'irihi thumma tusalli fi. Kata Aisyah radhiyallahu an, salah seorang di antara kami mengalami haid. Kemudian haidnya itu mengenai baju, maka yang dia lakukan adalah taktarisu adam, dia kerik dengan kukunya mungkin atau dengan alat darah haid tersebut. Nah, ketika sudah hilang darah haidnya, barulah dia mencucinya.
untuk lebih meyakinkan sisa-sisa darah haidnya. Wa tandahu ala sairihi. Kemudian dia mempercikkan di atasnya, di atas bekas darah haid tadi. Summa tusalli fihi. Kemudian dia salat menggunakan baju yang terkena haid itu. Babu i'tikafil mustahadati. Bab i'tikafnya orang yang istihadah. Jadi wanita yang istihadah juga dibolehkan i'tikaf. Haddatsana Ishaqu qala haddatsana Khalid ibnu Abdullah an Khalidin an Ikrimata an Aisyata anna Nabiyya i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddamah. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf sementara bersamanya ada sebagian dari istri-istrinya. Ada yang mengalami istihadah. Yang dia melihat darah menetes. Farubbama wada'at at-tosta tahtaha minad dami. Terkadang wanita tersebut meletakkan di bawahnya tak kala dia berdiri atau duduk, at-tosta. Tosta ini baskom. Karena banyaknya darah yang mengalir. Wa zama anna Aisyata ra'at ma'al usfuri. Dan Aisyah menyangka dia melihat ada cairan kuning yang bercampur di darah tersebut. Ini menunjukkan darah istihadah. Faqalat ka'anna hadza syai'un kanat fulanatu tajiduhu. Kata Aisyah, seakan-akan kejadian ini pernah dialami oleh Fulanah. Fulanah di sini adalah Romlah bintu Abi Sufyan Ummu Habibah. Ummu Habibah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Yazid bin Zurai'in an Khalidin an Ikrimah an Aisyah qalat i'takafat ma'a Rasulillahi imra'atun min azwajihi fakanat taraddama was-sufrata wat-tastu tahtahu wa hiya tusalli. Ini sama dengan sebelumnya. Aisyah mengabarkan kepada kita bahwa bolehnya wanita yang istihadah ikut i'tikaf bersama suaminya atau sendiri kalau tidak ada fitnah. Ada nggak kira-kira DKM di sini di Balikpapan yang menyiapkan kemah bagi pasangan suami istri untuk i'tikaf? Ada? Nggak ada ya? Mungkin bisa di lantai 2 kali di lantai 3 ya, khusus yang berkeluarga. Khusus yang berkeluarga. Boleh kira-kira orang yang i'tikaf berhubungan? Boleh Pak Joko? Di dalam masjid? Babu hal tusallil mar'atu fi sobin hadat fihi. Bab apakah boleh wanita yang sedang haid salat di baju yang terkena haid? Maka jawabannya boleh, tapi dengan catatan dia bersihkan dulu, dia kerik dulu, kemudian dia percikan air atau dia cuci, kemudian dia salat lagi dengan baju tersebut. Karena dia tidak memiliki baju yang lain mungkin. Mana? Ini hadat, Iya. Bajunya. Iya, terkena baju. Haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Ibrahimu ibnu Nafi'in an ibni Najihin an Mujahidin qalat Aisyatu ma kana li ihdana illa saubun wahidun
tahidu fihi. Fa idza asabahu syai'un minad damin qalat biriqiha faqasa'athu bidhufriha. Aisyah menuturkan bahwa salah seorang dari kami, dari kalangan sahabiah, terkadang tidak memiliki kecuali hanya satu baju. Coba perempuan memiliki hanya satu baju, bagaimana ini kalau di zaman kita seperti ini? Ini wanita zuhad ya, wanita yang zuhud. Sangat zuhud. Tahidu fihi. Kadang darah haid itu mengenai bajunya. Fa idza asabahu syai'un minad dam, jika darah haid mengenai bajunya, maka dia bersihkan, dia ludahi, kemudian dia kerik dengan kukunya, kemudian dia sholat lagi dengan baju tersebut. Demikian Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.